Hai, terima kasih untuk teman-teman dan ibu bapak yang tidak skip video ini. Dan secara khusus saya berterima kasih untuk teman-teman dan ibu bapak yang telah menunggu selama 1 hari untuk video ke-20 ini muncul. Nah, dan bagi teman-teman dan ibu bapak yang baru pertama kali menonton video-video ini adalah perjalanan ziarah saya dalam melakukan pembacaan Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-20, yaitu hari Senin tanggal 20 Januari 2025 yang terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Di hari yang ke-20 ini kita melanjutkan kelompok kecil atau kelompok rohani atau kelompok pemuridan dari Ayub, Elifas, Bildad, dan Zofar setelah kedukaan dari Ayub, yang mana mereka mencoba mencari tahu atau mencoba menyelidiki bersama dari apa yang mereka pahami dari sharing-sharingnya mereka tentang bagaimana Allah bertindak di dunia yang jahat ini. Nah, teman-teman dan ibu bapak, kita melanjutkan apa yang Elifas sampaikan kepada Ayub di pasal yang ke-5, dan kemudian di pasal 6-7 adalah respons dari Ayub terhadap perkataannya Elifas di pasal yang ke-4 sampai pasal yang ke-5. Nah, jadi dari pasal yang ke-5 ini kita bisa melihat bahwa Elifas mencoba mengingatkan Ayub bahwa ya ada realita-realita hidup yang memang akan terjadi pada semua orang dan pada Ayub pun tidak terkecuali. Nah, observasi menarik diberikan oleh Elifas di pasal yang ke-5 ayat 3-7 yang memperlihatkan fakta bahwa, mungkin kita sering dengar ayat ini ya, bahwa orang yang didrive oleh iri hati dan sakit hati akan berdampak buruk pada keluarganya dan juga apa yang ia kerjakan. Ya tentu itu observasi yang tidak keliru. Tetapi kemudian Elifas mengatakan bahwa, kalau di bahasa Inggrisnya menarik nih, human beings are born to trouble. Ya, itu kan sangat pesimis sekali ya. Meskipun manusia pertama telah tidak taat, tetapi Tuhan tetap memberikan janji kepada Adam, memberikan janji kepada Nuh, memberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, yaitu bahwa Allah tetap memelihara, Allah tetap akan membuat satu bangsa menjadi bangsa yang besar, bahwa manusia tetaplah gambar dan rupa Allah, sehingga ya manusia hidupnya tidak akan sepesimis itu, meskipun kita tahu bahwa keturunan dari Hawa belum datang untuk menghancurkan kepala dari keturunan si ular. Nah, teman-teman dan ibu bapak, jadi Elifas masih memiliki pemikiran yang pesimis tentang hidup manusia, tentang bagaimana cara Tuhan Allah memandang manusia. Walaupun di sini ada beberapa hal menarik, pemahaman menarik yang dimiliki Elifas, yaitu ia yakin bahwa seseorang harus mencari Tuhan dan berbicara kepadanya. Yang seharusnya dilakukan oleh Ayub bukan berbicara kepada teman-temannya lebih dahulu, tapi berbicara kepada Tuhan. Nah, yang kedua, Elifas juga mengakui kemahakuasaan Tuhan. Yang ketiga, ia berfokus bahkan pada orang-orang tertindas yang ia yakin dan percaya akan Tuhan selamatkan. Yang keempat, bahkan ada satu ayat di dalam perkataannya Elifas, yaitu pasal 5 ayat yang ke-13, yang ternyata dikutip oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 3 ayat 19. Nah, ayatnya berbunyi begini: Allah menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang berbelat-belit digagalkan. Nah, itu ayat tersebut akan dikutip oleh Paulus ribuan tahun kemudian. Menarik ya, teman-teman dan ibu bapak. Kemudian di ayat yang ke-5, di pasal 5 ayat yang ke-17 juga disebutkan bahwa ayat ini nanti akan dipakai juga oleh Amsal pasal 3 ayat 11-12 dan Ibrani ribuan tahun kemudian oleh penulis kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Elifas juga mengatakan bahwa Tuhan adalah pendidik yang baik dan segala didikan yang sakit tidak akan dibiarkan terluka selamanya. Nah, inilah inti dari apa yang Elifas mau sampaikan, bahwa musibah yang terjadi dalam hidup Ayub ini ternyata adalah sebuah didikan atau koreksi dari Tuhan ya terhadap kesalahan atau sesuatu hal yang buruk yang dialami oleh Ayub saat itu, yang Elifas belum jelaskan di pasal yang ke-4 sampai pasal yang ke-5. Tetapi dia mengatakan bahwa Ayub nih kayaknya sedang dikoreksi oleh Tuhan deh, sedang didisiplinkan, dididik oleh Tuhan. Dan ketika dididik dan proses oleh Tuhan, ya respon yang terbaik adalah ya ikut saja, karena Tuhan walaupun
menghajar atau mendidik, tetapi akan membebat luka-luka dari hasil hajaran tersebut dan memulihkan kondisi dari orang-orang yang didisiplinkan oleh Tuhan. Nah, jadi inilah hal utama yang sebenarnya Elifas mau sampaikan kepada Ayub. Nah, memang sebagaimana yang saya sudah bahas di video hari kemarin, ya tentu Ayub tidak terima dengan kata-katanya dan membalas dengan perkataan yang jauh lebih banyak dari yang Elifas sampaikan. Dia membalas di mulai dari pasal 6 sampai pasal yang ke-7. Nah, pasal 6 ini menarik karena dari ayat 21 sampai 20 dan 26 terlihat alasan kenapa Ayub menegur balik Elifas, karena Elifas seperti merendahkan keputusasaannya Ayub serta menangkap pesan yang tersembunyi bahwa solusi yang disampaikan oleh Elifas itu justru lahir dari ketakutan, bukan lahir dari iman. Nah, di sini pun kita bisa lihat bahwa Ayub sedang membongkar sifat asli dari Elifas, Bildad, dan Zofar yang bisa mengatakan sesuatu tentang Tuhan yang seolah-olah enak didengar, tetapi tidak sejalan dengan perbuatan mereka. Sehingga bagi Ayub, perkataannya Elifas, orang yang punya pemahaman tentang Tuhan tetapi tidak melakukan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan mau dia kerjakan, ya Elifas, Bildad, dan Zofar bagi Ayub adalah seperti air yang keruh yang bisa lenyap, yang sumber mata airnya tidak membawa kesegaran atau tidak membawa kesejukan. Tentu Ayub mengakui dalam 2 pasal ini, dia mengakui keterbatasannya. Dia mengatakan bahwa manusia tidak dapat bertahan, ya meskipun dia mencoba untuk tetap takut akan Tuhan, tetapi manusia tentu tidak akan tahan menghadap Tuhan, atau ya ini adalah bentuk rendah hatinya ya. Nah, teman-teman dan ibu bapak, meskipun di pasal 6 ayat 14 Ayub mengatakan hal yang baik, tetapi kita bisa melihat bahwa di pasal yang ke-6 Ayub belum percaya akan pemulihan Tuhan. Bayangkan, di pasal yang ketiga dia sudah mengatakan bahwa lebih baik Allah membunuhnya, dan dia mengatakan bahwa Allah tidak peduli bila kegelapan ada di muka bumi. Dan yang di pasal ke-6 ini menyedihkannya adalah perkataan yang ia sampaikan kepada Tuhan adalah dia menganggap bahwa Tuhan seperti menancapkan panah beracun di hatinya dia. Sekaligus dia lebih mau Tuhan membunuh dirinya atas apa yang terjadi ini. Artinya dia belum percaya. Dia sama sekali belum percaya akan pemulihan yang Tuhan ingin berikan kepada Ayub. Pemulihan sebenarnya bisa terjadi jauh lebih cepat ketika Ayub meminta pemulihan kepada Tuhan dan ya tidak mengutuk Tuhan, tetapi Ayub memilih jalan yang panjang, memilih jalan yang berbelat-belit untuk mendapatkan pemulihan yang baru dari Tuhan, yaitu dengan meragukan kuasa Tuhan, menganggap Tuhan sebagai pribadi yang menimbulkan malapetaka dan menginginkan hal yang buruk. Itu memperpanjang jalan yang Ayub untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Nah, teman-teman dan ibu bapak, masuk kepada pasal yang ke-7, kita bisa lihat tentu Ayub bisa mengeluarkan hal-hal yang baik, perkataan yang baik. Dia adalah orang yang pandai sehingga ia bisa menyebutkan realita hidup yang berat yang terjadi di sekitarnya, yaitu bahwa manusia kebanyakan hidupnya berat sebagai pekerja keras, sebagai pekerja upahan, tidak mudah untuk hidup di dunia seperti itu. Nah, tetapi di pasal 7 ayat 7 sampai 21 isinya tetap lagi adalah pengeluhan. Dia mengeluhkan bahwa Tuhan itu akan membuatnya lenyap. Ia menganggap bahwa dia keberadaannya seperti laut atau seperti mitos naga yang perlu diawasi secara khusus oleh Tuhan. Ia menganggap bahwa visi dan mimpi dari Tuhan adalah sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang membuatnya bisa tidur. Nah, ia memang mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat manusia. Tuhan itu Tuhan yang memperhatikan manusia. Tuhan menganggap manusia sebagai gambar dan rupanya di ayat yang ke-17 sampai 18 pasal 7. Kemudian dikatakan bahwa setiap pagi Tuhan mendatangi manusia, memperhatikan manusia. Nah, tetapi yang keliru di sini adalah Ayub mengatakan bahwa Tuhan menguji manusia setiap saat. Jawaban ini tentu
Ada ya, adalah ya, tetapi juga adalah tidak, karena manusia lebih sering digoda oleh keinginannya sendiri dan digoda oleh si penuduh dibandingkan dengan Tuhan menguji mereka. Nah, jadi Ayub di sini masih memiliki pandangan yang pesimis tentang Tuhan dan bahkan merendahkan apa yang Tuhan lakukan, melebih-lebihkan masalah yang ia miliki. Nah, jadi di pasal 7 ayat 18, Ayub sebenarnya sudah dapat petunjuk tentang alasan penderitaannya, yaitu adalah tentang ujian. Tetapi teman-teman dan ibu bapak, hanya pengetahuan saja tidak akan pernah cukup. Ketika apa yang diterima oleh pengikut Tuhan tidak dicampur dengan sikap hati yang mau menerima dan rendah hati, orang tersebut akan kembali berputar-putar pada tindakan keliru dan perkataan-perkataan yang ngawur secara iman. Ya, kita tahu di sini bahwa seorang Ayub yang dikatakan orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, kok punya kata-kata seperti ini? Kok bisa memiliki kata-kata yang seperti ini? Ya, itu berarti menandakan bahwa ketika seseorang telah tenggelam atau membiarkan dirinya tenggelam dalam masalahnya, ya imannya bisa ngawur, imannya bisa keliru. Yang dia percayai dulu mungkin tidak berbunyi di hatinya sekarang. Sehingga perkataan-perkataan ngawur inilah yang disampaikan oleh Ayub. Akhirnya terlihatlah satu teologi atau hal yang dipercayai oleh Ayub saat itu, yaitu bahwa semua malapetaka datang akibat pelanggaran dan kesalahan yang ia miliki. Sedih bukan? Dia anggap bahwa kondisinya akan pulih saat Tuhan sudah memaafkannya dan menghapuskan kesalahannya. Ya, Tuhan tentu adalah Tuhan yang pemaaf, sehingga Tuhan akan memaafkan kapanpun, khususnya bagi orang yang mencarinya dan meminta pertobatan darinya. Itu tidak dilakukan oleh Ayub, tetapi Ayub hanya mengkomplain atau menceritakan isi hatinya saja, yang isi hatinya sudah bercampur dengan depresi, sehingga perkataannya tentang Tuhan banyak yang ngawur. Nah, manusia memang tidak sempurna, tetapi kali ini akhirnya Ayub berpikir bahwa ada sesuatu yang ia lakukan yang akhirnya dapat membuatnya terjerat pada malapetaka besar ini. Yang padahal kalau kita mengingat percakapan Tuhan dengan si penuduh atau si jahat, Ayub diuji bukan karena ia melakukan sesuatu hal yang keliru, tetapi memang karena ujian itu sendiri. Bahkan di pasal yang kedua disebutkan bahwa Tuhan menguji Ayub sebenarnya tidak ada alasan, seolah-olah tidak ada alasan, karena ini adalah sesuatu yang Tuhan dan si penuduh munculkan, karena Ayub tidak pernah dicobai oleh keinginan dagingnya sendiri, karena ia mampu untuk takut akan Tuhan. Nah, jadi seolah-olah tidak ada alasan, nah tetapi juga seolah-olah ada ujian. Nah, tetapi Ayub akhirnya termakan oleh perkataan Elifaz yang mengatakan bahwa Ayub ini memiliki kesalahan sehingga harus dikoreksi dengan Tuhan. Alih-alih Ayub membela dirinya, justru Ayub malah tenggelam dengan perkataan atau maksud hati yang kurang pas yang disampaikan Elifaz terhadap Ayub. Ya, dan ini tentu adalah sebuah ironi kan, teman-teman dan ibu bapak, ketika apa yang kita percayai itu bisa berubah ketika kita yang pertama menenggelamkan diri ke dalam kesulitan kita, menenggelamkan diri kepada rasa bersalah kita, menenggelamkan diri pada fakta-fakta buruk yang kita tidak pahami. Dan kemudian yang kedua, ketika semua musibah itu tidak kita bawa kepada Tuhan, tetapi kita bawa terlebih dahulu kepada manusia, yang mana manusia pun sama-sama terbatasnya dengan kita. Nah, teman-teman dan ibu bapak, di sini ya kita belajar bahwa, ya belajar dalam tanda kutip dari kekeliruan dua orang ini, yaitu Ayub dan Elifaz, bahwa masalah itu pertama-tama harus dibawa kepada Tuhan, bukan dibicarakan dengan manusia, walaupun itu diperlukan. Tetapi pribadi pertama yang harus didatangi saat kita mengalami malapetaka, ya adalah Tuhan sendiri. Meskipun Tuhan dapat berbicara melalui komunitas, tetapi ketika kita menganggap komunitas lebih dulu diutamakan dari Tuhan, ya pikiran-pikiran ngawur bisa muncul, solusi yang ngawur bisa muncul. Apa yang kita percaya tentang Tuhan bisa keliru karena tidak didasarkan dengan firman-Nya sendiri.
Nah, kira-kira beberapa hal itu saja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman dan ibu bapak. Tuhan Yesus memberkati.